Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya yang kami hormati Pak Alex Johannes Simbamora selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 di mana pada kesempatan ini akan membahas mengenai materi yaitu teori, sastra, dan juga hipotesis. Teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2. Yang pertama ada Bila Nurhaliza dengan NPM 20101040844. Saya sendiri Mulyadi dengan NPM 20101040996. Ada Mbak Ayu Ropi Widiayanti dengan NPM 201104118. Ada Mbak Arista Puji Utami dengan NPM 20110104121. Dan terakhir ada Mbak Fili Mukaromah dengan NPM 20110104144. Baik, teman-teman semuanya, membahas mengenai teori, sastra, dan juga hipotesis. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada pemaparan materi pada pagi hari ini, yang pertama ada sumber teori, yang kedua ada mencari literatur, yang ketiga ada pemodelan hubungan, yang keempat ada mengembangkan hipotesis, dan yang kelima yang terakhir yaitu mengenai masalah validitas. Oke, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai bab sumber teori. Jadi pada bab ini itu ada beberapa hal yang harus dibahas. Yang pertama yaitu teori. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah pin satu atau lebih hipotesis. Nah, apa sih itu hipotesis? Hipotesis merupakan hubungan yang diduga kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih dari suatu konsep atau variabel. Konsep itu apa sih? Konsep yaitu ide-ide abstrak tidak langsung dapat diamati atau diukur. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan itu dioperasionalkan dulu dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Selanjutnya, konstruk merupakan ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Selanjutnya yang tadi dibahas yaitu variabel. Variabel merupakan item yang dapat diamati yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Kemudian ada keandalan. Keandalan adalah menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapai harus serupa dalam keadaan yang serupa. Selanjutnya yang terakhir ada validitas. Validitas mengukur sejauh mana sih penelitian kami mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Ini terdapat gambar 3.1 yang mengilustrasikan masalah yang kita hadapi dalam upaya mencapai validitas konstruk. Yang pertama yaitu ada teori. Teori apa sih yang kita gunakan? Kemudian kita berlanjut ke konsep abstrak yang akan kita gunakan. Kemudian kita mencari variabel yang dapat diamati atau variabel proksi. Kemudian kita juga melakukan konstruksi yang valid, yaitu dapat diandalkan pengukuran. Nah, keandalan formal instrumen penelitian yang digunakan jarang dibahas dalam literatur akuntansi. Hanya penelitian berbasis survei yang memanfaatkan penggunaan ukuran seperti alpha Crown Batch untuk merinci tingkat kepercayaan yang kita miliki dalam cara pengumpulan data. Selanjutnya, pertanyaan validitas paling baik dipertimbangkan dalam pertukaran yang harus kita buat. Biasanya antara reliabilitas dan validitas konstruk di satu sisi, dan antara validitas internal dan validitas eksternal di sisi lain. Oke, kemudian di sini tuh ada sumber teori yang dapat diterapkan pada akuntansi. Yang pertama yaitu ekonomi, di mana penelitian awal misalnya yang dilakukan oleh Canning pada tahun 1929 dan Edward pada tahun 1938 menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan, teori yang kemudian digabungkan dengan temuan normatif oleh Bedford pada tahun 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk penentuan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu keuangan, di mana kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan. Yang selanjutnya yaitu ada perilaku organisasi, di mana Robbins pada tahun 1995 mengamati 3 tingkat kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi.
masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi. Model pada tingkatan individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan pada tingkat kelompok dan organisasi lebih banyak dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Metode penelitian alternatif konsisten dengan pendekatan teoritis yang berbeda untuk fokus individu, kelompok, dan organisasi. Oke, yang selanjutnya yaitu mencari literatur. Nah, dalam penelitian, mencari literatur merupakan salah satu konsep yang sangat penting. Nah, karena dari dengan dengan kita melakukan literatur, kita kita bisa juga menambah wawasan mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Nah, dalam mencari literatur sendiri, peneliti itu harus menelusuri lebih jauh mengenai makalah, jurnal yang ada. Nah, dengan mencari yang itu dengan melakukan referensi memperhatikan daftar referensi yang ada pada makalah ataupun jurnal yang satu topik dengan pembahasan yang akan kita lakukan dalam penelitian. Yang dimana hasil pencariannya nantinya harus memuat yang pertama beberapa makalah kunci yang akan memotivasi penelitian lebih lanjut. Nah, dengan literatur kita akan menambah motivasi dalam melakukan penelitian yang dimana terdapat beberapa kunci dengan adanya literatur tersebut. Yang kedua yaitu bukti dari apa yang diketahui dan apa yang belum diketahui, misal yang masih merupakan penelitian masa depan. Dengan melakukan literatur, kita akan menambah pengetahuan, yaitu pengetahuan yang sudah kita ketahui dan juga pengetahuan yang belum kita ketahui dalam konteks penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu indikasikan kerangka teoritis yang kemungkinan akan memandu penelitian di masa depan yang implikasinya untuk penelitian itu sendiri. Yang keempat yaitu pencarian selanjutnya dari tesis yang baru diselesaikan, presentasi konferensi dan kertas kerja yang akan mengungkapkan jalan penelitian yang sedang dieksplorasi. Dan selanjutnya yang kelima yang terakhir yaitu teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena sebagai peneliti kita harus bisa mempertanggungjawabkan topik yang akan kita bahas, sehingga dengan adanya literatur itu bisa menambah teori yang dimana nantinya mendapatkan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian yang kita lakukan. Hubungan. Hubungan yang paling dasar dalam sebuah penelitian yaitu hubungan antara dua variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Variabel dilihat dari pengukurannya, yaitu yang pertama, variabel kuantitatif, yaitu variabel yang keadaannya dapat dinyatakan secara numerik. Kemudian variabel kualitatif, yaitu variabel yang keadaannya tidak dapat dinyatakan dalam numerik. Selanjutnya yaitu variabel dilihat dari peran dan posisinya, yaitu variabel bebas atau independen variabel, yaitu variabel penjelas. Kemudian variabel terikat atau independen variabel adalah variabel konsekuensi atau akibat. Kemudian variabel intervening, yaitu variabel penghubung. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel independen dalam model berikut. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran yang tepat akan sangat membantu karena akan menentukan baik bagaimana kita mengelola kendali mereka dan bagaimana kita mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik, di mana variabel independen dapat dianggap terhubung, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1. Sebagai alternatif, variabel-variabel yang berpengaruh mungkin memiliki efek moderasi, di mana hubungan antara variabel-variabel dependen dan independen bergantung pada nilai-nilai yang diasumsikan oleh variabel-variabel lain, seperti yang tergambar pada gambar 3.5 berikut. Secara alami, dalam melakukan pemeriksaan korelasi parsial, dapat mengancam pertimbangan validitas eksternal karena hubungan ini mungkin hanya berlaku untuk kondisi ekonomi tertentu,
Model sederhana ini mungkin lebih rumit dengan menghasilkan beberapa variabel penjelas yang efek simultannya perlu diperiksa. Misalkan penjelasan tentang kegagalan bisnis dalam Traveler tahun 1983, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.9 berikut. Biasanya akan dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan, yaitu mengukur profitabilitas, risiko, likuiditas, dan modal kerja, dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah validitas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa dulu itu validitas. Nah, validitas ini adalah sebuah objek pembuktian yang merupakan tiap-tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mutu atau ruang lingkup. Nah, sasaran atau target dari pelaksanaan validasi ini yaitu adalah bahwa seluruh objek pengujian tersebut akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus atau konsisten. Baik, sebelumnya kita kan sudah tahu nih tentang validitas itu apa, dan dalam validitas itu ada beberapa jenis atau beberapa ragam. Tapi untuk kali ini kita membahas mengenai validitas internal dan eksternal. Nah, sebelumnya validitas internal itu adalah sebuah atau sejauh mana kita menetapkan hubungan sebab akibat yang dapat dipercaya antara pengujiannya atau obatnya dan hasilnya. Contohnya itu seperti jika ada penerapan program berhenti merokok dengan sekelompok individu, seberapa yakin Anda bahwa peningkatan apapun yang terlibat pada kelompok pelakuan disebabkan oleh perawatan yang Anda berikan. Nah, di sini masalah dari validitasnya itu adalah di mana ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian potensi kesalahan dalam atau perusahaan pada instrumen pengukuran yang mendapat mendikte penggunaan satu versi instrumen saja. Oke, selanjutnya ada validitas eksternal, di mana validitas eksternal ini merupakan jenis validitas yang mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian yang dibutuhkan kemampuan suatu sampel populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. Nah, validitas eksternal ini juga mensyaratkan bahwa temuan peneliti memiliki implikasi untuk situs lain atau perusahaan dan negara dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Nah, ini jika dilihat dari tingkat validitas internal, nah dia itu kalau dikaitkan validitas internal itu tertinggi dengan kondisi buatan atau temuan mungkin terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi tempat penelitian. Jadi kalau validitas internal itu terbatas, tetapi kalau validitas eksternal itu tidak terbatas. Nah, maka asumsi ini memperkenalkan namanya validitas eksternal yang lebih besar, dan ini akan mengancam validitas internal, dan ini itu tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi karena validitas internal itu dia itu tidak bisa bebas, maksudnya dia itu terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi kalau validitas internal. Sedangkan kalau validitas eksternal dia itu tidak terbatas dengan waktu ataupun kondisi yang lainnya. Dan ini menjadi
validitas eksternal ini menjadi lebih besar dibandingkan validitas internal, dan ini menjadi ancaman bagi validitas internal. Nah, selanjutnya itu kita kan sudah tahu nih mengenai validitas, terus kita juga telah tahu mengenai variabel dan metode kontrol itu seperti apa. Dan kita juga harus tahu bagaimana metode penelitian yang tepat itu seperti apa. Maka ini ada 5 kategori berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang tepat, di mana yang pertama ada penelaaran ilmiah dan atau pembangunan model. Yang kedua ada penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip dan atau sumber sekunder. Yang ketiga itu ada studi kasus yang membutuhkan eksplorasi intensif di lapangan. Yang keempat itu ada survei yang melibatkan pengambilan sampel, yaitu bisa skala besar maupun skala kecil. Terus di sini juga ada eksperimen baik di lapangan ataupun di laboratorium. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi pembahasan mengenai teori, sastra dan juga hipotesis dalam penelitian. Terima kasih, kami dari kelompok 2 izin untuk undur pamit diri.